masih bisa diakses. Nah, ikutin aja lah gitu ya, ikutin aja. Tujuannya adalah kalian bisa nanti memanfaatkan fitur apa di situ prediksi jurusan SNBT gitu ya, prediksi jurusan SNBT. Jadi dengan skor segini lulusnya di mana? Nah, itu bisa diprediksi di ada fitur dari GoPTN gitu ya. Nanti detailnya dijelaskan oleh bagian bagian promosi lah ya. Tapi saya tahu ada fitur itu di GoPTN, adik-adik ya. Oke. Nah, itu skornya. Tapi memang untuk skor udah 731, udah keren. Nah, mantap mantap. Semoga bisa dipertahankan ya di UTBK nanti bisa dapat segitu. Oke, ini saya share screen dulu. Jadi yang kita bahas hari ini adalah soal TO4 itu, adik-adik ya, soal TO4. Kalian boleh bertanya, bertanya, boleh request soal. Yang penting ya matematik ya, atau kalau saya itu kan ngajari 3 mata pelajaran, PU, PK, sama PM. Itulah skopnya atau ruang lingkupnya. Oke, sebentar ya, annotate. Gimana nih settingnya? Disable annotation for other. Oke, sip. Ya, kita mulai dulu dari yang mudah ya, adik-adik ya. Kita mulai dari yang mudah. Nah, langsung aja ya. Oke, nomor satu, ini soal PK nomor satu. Pertanyaannya sangat sederhana, yaitu tentukan rata-rata gitu. Tentukan rata-rata. Saya yakin semua yang berada di kelas ini bisa mencari rata-rata, gitu kan? Bisa mencari rata-rata. Tapi saya agak kurang yakin bahwa semua orang bisa mencari rata-rata dengan cepat dan tepat, gitu. Oke, secara umum rumus rata-rata itu adalah tambahkan aja semua ini, gitu kan? Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Terus dibagi dengan banyak bilangannya atau banyak datanya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 nanti gitu. Oke, tapi cara seperti itu bisa pusing atau bisa beresiko untuk kita yang hitungannya kurang detail gitu. Nah, jadi ada cara adik-adik ya, ada cara namanya itu adalah metode rataan sementara. Pas kita lihat opsi semua ini kan 51 ini kan. Nah, semua ini 51, langsung aja buat rata-ratanya kita anggap dulu 51. Jadi 51 ini disebut rataan sementara gitu. Ini rataan sementaranya. Oke. Kemudian di sini kita melakukan kalibrasi. Nah, setiap data kurangi dengan rata-rata ini. 47 dikurangi ini berapa gitu. Minus 4. Oke. 42 dikurangi ini berapa? Minus 9 gitu ya. 55 dikurangi ini berapa? Plus 4. 69 dikurangi ini berapa? 18 gitu kan? 18. Terus 43 dikurangi ini adalah minus 8 gitu kan? Nah, inilah data-data hasil kalibrasi. Tinggal bagi dengan banyak data. Oke, tinggal kita rapikan sedikit, kita nanti akan ketemu jawabannya. Berarti 51 ditambah, ini kita bereskan berapa total minusnya ini? Minus 13 sama minus 8, berarti minus 21 dengan positif 22. Ya kan? Positifnya ada 22, minusnya ada minus 21, gitu kan? Oke, minus 21 dengan positif 22 masih ada positif 1 itu kan berarti 1/5. 1/5 itu 10 bagi 5 2, berarti 1 bagi 5 0,2. Maka ini 51,2. Ah, gitu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini namanya metode rataan sementara. Saya cek dulu, sudah bisa belum semuanya menggunakan metode rataan sementara. Nah, metode rataan sementara. Ada pertanyaan nggak di bagian sini? Oh, atau gini aja ya. Coba saya kasih data deh. Saya kasih data ya. Misalnya coba tentukan rata-ratanya ini, teman-teman. Ya, saya kasih data deh. Saya kasih data, misalnya datanya 76, terus 68, terus 59 gitu. 80 pas. Oke. Terus berapa lagi? 77 misalnya.
Oke, coba tentukan rata-ratanya ini. Oke, tentukan dulu rata-ratanya ini. Dengan metode rataan sementara ya. Jangan tambahin semua bagi 6. Jangan. Gunakan dulu yang baru kita pelajari gitu. Oke, coba tentukan rata-ratanya ini. Berapalah rata-ratanya ini, tapi harus pakai metode rataan sementara. Untuk angkanya ini bebas ya, terserah kalian angka berapapun. Oke, silakan dicoba dulu, teman-teman. Kak, kalau pilihan gandanya angkanya itu beda gimana? Nah, jadi secara konsep, ini angkanya bebas, ya, bebas. Kebetulan aja ini sama kan? Ya kita buat aja 51 gitu. Nah, contohlah dulu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Coba tentukan rata-ratanya ini. Gitu kan? Ya terserahmu, rataan sementaranya berapa? Mau 50 kek, mau 70 kek, bebas. Ya, bebas. Nah, coba dulu, teman-teman ya. Kita coba dulu 2 menit, ya. 2 menit. Sekarang jam 3.44, 3.46 harusnya selesai. Coba, ayo. Gerak-gerak, semua gerak. Ambil pulpen, kertas. Coba hitung rata-ratanya ini. Oke, coba adik-adik. 98, 99, Udah, 99, berapa jawabannya? 14, Kurang jelas suaranya. 4, 8, 9, 79 ditambah 11, 10, 12, 9, 10, 60,12. Enggak mungkin 60,12. Ini aja paling kecil 6 berapa? 59. Terus kebanyakan ini di atas 60 ya. Udah pasti nih sekitar 70 ini rata-ratanya. Coba ayo cek lagi hitungannya kawan-kawan. Masih ada 1 menit lagi. 8, 4, Oke, ada yang udah beres 72, 72. Wih, 3 orang 72 ya jawabannya. Ada 72,4. Bah, yang mana ini yang betul? Oke. Nah, yaudah, sama-sama kita ya. Berapa kita buat rataan sementara? Terserah ya, terserah. Feeling aja, feeling. Bebas ya. Mau saya buat di 50, 60 itu nggak ngaruh gitu. Tapi kalau misalnya saya buat sekitaran ini angkanya, itu akan mempermudah hitungan. Oke, jadi kalibrasinya nanti tidak terlalu repot gitu. Misalnya lah ya, 70 saya buat. Ini rataan sementara 70. Nah, sekarang kita kalibrasi. Yuk, semua data masing-masing ini ya, dari 76. Pokoknya semuanya lah, kurangi ke 70. 76 dikurang 70, 6 gitu kan. Oke, 68 dikurang 70, minus 2. 59 dikurang 70, berapa itu? Minus 11. Betul ya? Nah, 80 dikurang 70, positif 10. 77 dikurang 70, positif 7. Gitu kan? 72 dikurang 70, positif 2. Per berapa data semua? 2, 4, 6. Berarti per 6. Oke? Berarti kita tulis lagi. Pokoknya harus bagus nulisnya ya. Harus rapi. Oke, kita hitung. Nanti per 6. Oke. Yang minusnya berapa nih totalnya? Minus 13 ya. Minus 13. Minus 13. Ini aja udah minus 13. Ini positif 16. Berapa itu totalnya? Minus 13 dengan positif 16. 3 gitu ya. 3 tambah 7, 10 tambah 2, berarti 12. Oke, maka rata-ratanya ini adalah 72. Gitu. Oke, mantap ya. Jadi tadi benar. Oh, paham. Jadi misal kita pakai, nah iya betul. Ya, betul, betul, betul.
Iya, ditambahin ya, ditambahin. Jadi rata-rata sementara kita tambahkan dengan hasil kalibrasi. Mau angka berapapun yang dibuat terserah. Mau 70, mau 72, mau 70,6, 70,7. Ya, tapi kan kalau kita buat ini 70,6 kan udah susah. Mengurangkannya lagi, kalibrasinya ada koma-komanya nanti itu justru merepotkan. Ya, jadi pilih aja nih angka-angka yang sekitaran data gitu ya. Nah, oke, aman teman-teman. Ada pertanyaan di sini? Gampang kan? Jangan kita bilang gampang ya. Kadang pernah saya ini di komentari siswa, gampang-gampang dia bilang. Padahal maksudnya kan gampang itu bisa kita tahu gitu ya, bisa kita aplikasikan. Gitu maksud saya sebenarnya. Oke, ya. Jadi udah belajar kita namanya rataan sementara. Rataan sementara. Oke, itu dia. Kita lanjut lagi ya. Ya, dari PK, ini PK. Kita masuk dulu ke PU ya. Nah, di pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas penalaran induksi. Oke, coba 2 menit teman-teman, apa jawabannya? Yuk, jangan malas baca ya, baca aja pelan-pelan. Itu kemarin kesimpulannya pas kita belajar tentang penalaran induktif. Nggak ada cara lain selain dibaca dengan bagus gitu, dengan saksama. Kita anti namanya rumus-rumus apa segala macam ya, enggak. Namanya penalaran umum, ya harus dinalar. Jalan untuk bernalar itu adalah memahami bacaan. Udah dua ya, udah dua macam jawaban. Tidak mungkin semua betul ya. Ini 50% E, 50% A dari 4 orang yang menjawab. Hmm. Oke, A. Oke, ada yang mau ini nggak, teman-teman, supaya suasana lebih hidup ya? Ada yang mau pakai voice nggak? Menjelaskan kenapa jawabannya E atau kenapa jawabannya A atau kenapa jawabannya yang lain? Oh, kebanyakan A. Boleh lah, adik-adik pakai voice menjelaskan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu supaya lebih hidup diskusi kita. Gimana? Ada yang bersedia? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Okay, I wanna answer it, Miss. Oke, thank you. What's your name? Afida, Oke, dari mana, Abida? Sukoharjo. Sukoharjo. Oke, thank Ya, you. Go, aku please. mau jelasin kenapa aku menjawab A, bukan Oke. E kayak yang teman-teman lainnya. Nah, E itu kan dia bilang kalau selain ditemukan pada buah tropis, fruktosa juga ditemukan pada buah jenis lain. Padahal di teks itu nggak ada bahas tentang buah jenis lain. Di sini cuma bahas buah tropis doang. Kenapa aku pilih A? Karena di sini itu yang fruktosa tinggi itu seperti mangga dan nanas, sedangkan yang lain itu kayak pepaya dan alpukat itu lebih rendah. Jadi buat yang fruktosa itu mengonsumsi pepaya dan alpukat itu aman. Seperti itu. Oke, keren ya, keren. Udah dapat logika yang disampaikan oleh penulisnya ini. Oke, dari penjelasan, Afi, thank you ya. Afi, ada yang bisa menjelaskan untuk perwakilan jawaban E, teman-teman? Coba. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak peduli jawaban kalian A, B, C, D, E, tidak terlalu peduli itu. Tapi saya lebih menyoroti kenapa kalian milih itu, gitu. Kenapa itu kalian pilih? Itu lebih penting di saya ya, sebagai pengajar gitu. Coba yang E. Siapa tahu argumentasinya lebih bagus. Jadi kita nanti beralih semua ke E. Oh iya ya, lebih masuk akal E. Namanya juga penalaran induktif ya. Nggak ada jawaban yang benar-benar mutlak 100%. Nggak. Kesimpulan dari penalaran induktif itu bersifat kemungkinan besar gitu. Kemungkinan besar benar.
Mungkin yang teman-teman ada yang mau ngasih pendapat dari voice saja supaya lebih cepat gitu. Oke, wah, coba ya. Sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah sama dengan yang disampaikan oleh teman kita tadi, Api gitu. Kita bacalah dulu pelan-pelan ya. Mungkin masih ada yang belum membaca dengan pelan-pelan. Buah-buahan tropis seperti mangga dan nanas mengandung vitamin C, serat, dan fruktosa yang tinggi. Orang-orang yang sensitif terhadap fruktosa tidak dapat mengonsumsi buah-buahan ini meskipun mereka memerlukan vitamin C dan serat. Oke, dari dua kalimat ini kira-kira kenapa ini orang-orang yang sensitif tidak dapat mengkonsumsi buah-buahan ini, mangga dan nanas ini, karena fruktosanya yang tinggi gitu. Jadi mungkin ini kita bisa bayangkan kayak orang yang penyakit gula gitu kan. Nah, istilahnya seperti itu. Kalimat tiga kita baca, untungnya, gitu kan? Untungnya. Oke, untungnya ada beberapa buah tropis seperti pepaya dan alpukat yang mengandung fruktosa lebih rendah dibandingkan dengan buah tropis lainnya. Jadi dia mau menambah informasi gitu. Jadi ada loh buah-buahan yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang penyakit gula contohnya, ya kan? Kenapa bisa dikonsumsi? Karena fruktosanya lebih rendah. Ada juga ini kan untungnya gitu kan? Untungnya dikasih tahu untungnya. Berarti dia kayak membela orang-orang yang ini bukan membela lah bahasanya ya. Ngasih solusi gitu. Kalau tidak bisa makan fruktosa tinggi, tapi boleh nih ada pepaya dan alpukat gitu. Nah, itu penalarannya. Kira-kira seperti dia. Jadi, jawaban A itu paling mungkin menjadi simpulan. Berarti orang yang sensitif terhadap fruktosa aman mengkonsumsi pepaya dan alpukat. Kira-kira gitu. Oke, kawan-kawannya. Nah, kalau ada pendapat, ayo disanggah, tidak apa-apa. Oke, jadi sepakat ya. A saja jawabannya. A. Kalau B, papaya dan alpukat tidak menyediakan vitamin C dan serat. Nah, ini udah nggak nyambung ini, ya kan? Tidak menyediakan vitamin C dibilang. Ini buah-buahan tropis nggak? Ya kan? Buah-buahan tropis. Ya berarti udah nggak nyambung ini. Gitu. Semua buah-buahan tropis memiliki kandungan fruktosa yang tinggi juga salah, gitu kan? Vitamin C dan serat tidak tersedia dalam buah dengan kandungan fruktosa. Ini lagi ngaco lagi, ya kan? Selain ditemukan pada buah tropis, fruktosa juga ditemukan pada buah jenis lain. Betul, tapi bukan itu yang dibahas. Oke, bukan itu yang dibahas. Ayo, lebih apa lagi teman-temannya? Lebih jeli lagi. Oke, napas dulu dikit. Udah bisa lah ya pemanasannya dua soal kan? Nah, ada request nggak sebelumnya? Nggak ada? Oke. Hmm. Ini kita bahas langsung. Tapi saya mau kasih tahu teori dulu ya sama teman-teman. Teori yang sering digunakan dalam penalaran deduktif. Oke, penalaran deduktif. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Misalnya ditulis P maka Q. Oke, jadi ini instan aja dulu ya, instan aja dulu. Oke, ini instan aja dulu. Minimal udah harus hafal ini, ya. Walaupun namanya penalaran umum, ada memang yang harus kita hafal. Enggak 100% semua dinalar gitu. Kita harus mengikuti kayak peraturan-peraturan dasar. Oke, P maka Q. P ini disebut sebagai salah satu sebab. Q itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh P. Jadi jika P sudah pasti jawabannya Q gitu. Kira-kira itu P maka Q maksudnya. P maka Q. Oke, ini akan sama dengan min Q maka min P. Oke, kemudian ini akan sama dengan ada satu lagi yang model A atau dia. Min P atau Q. Ya, min P atau Q. Oke, tidak usah ya, saya jelaskan dari mana ini datangnya. Tidak bisa saya jelaskan ini dari mana datangnya. Ini bisa kita bongkar penurunan rumusnya, cuman
Untuk saat ini kita mau instan dulu ya. Jadi kalau misalnya dibilang kayak gini, jika ada pengumuman, maka kereta mengalami penundaan keberangkatan. Jadi kalimat pertama ini bisa kita baca 3 versi. Ini versi pertama, ada versi duanya, ada versi tiganya gitu. Oke, coba langsung kita aplikasikan dulu materi ini. Jika ada pengumuman, maka kereta mengalami penundaan keberangkatan. Baca dari Q-nya, berarti minus maka min P gitu. Berarti jika tidak ada penundaan, maka tidak ada pengumuman. Oke, terus ada satu lagi di sini. Berarti tidak ada pengumuman atau kereta mengalami penundaan. Nah, ini harus sudah lancar. Oke. Nah, ini jawabannya pakai antara-antara lagi. Berarti belum kuat teorinya ya. Jawabannya itu cuma satu. Ya, jawabannya itu cuma satu dari 5 opsi. Jadi, coba dari hal dasar dulu, kawan-kawan. Ini udah oke belum? Udah oke belum? Kalau ini sudah oke, bisa. Bingung, oke lah. Oke kan dulu ya. Jadi kalau misalnya kita coba baca kalimat 2, jika kepala stasiun meniup peluit, maka kereta siap diberangkatkan. Itulah versi satunya. Coba buat versi duanya. Jika kereta tidak siap diberangkatkan, maka kepala stasiun tidak meniup peluit. Itulah versi duanya. Oke, versi tiganya. Kepala stasiun tidak meniup peluit atau kereta siap diberangkatkan. Nah, ke sana arahnya soal ini gitu. Inilah yang disebut dengan silogisme, penarikan kesimpulan, ada lupa saya namanya ya, ada silogisme, ada modus ponens, ada tolens, ya kira-kira itulah materinya di sini. Jadi ini penalaran deduktif. Jawabannya pasti. Oke lah dulu ya. Misalnya gini, kita baca. Ini kita ngerjain soal sekarang. Jadi saya asumsikan teman-teman sudah bisa teori ini. Oke, kita baca soal. Jika ada pengumuman, kereta mengalami penundaan. Kemudian, jika kepala stasiun meniup peluit, kereta siap diberangkatkan. Jadi penghubungnya itu di sini. Ini sebenarnya dua hal yang saling berlawanan gitu. Ya kan? Mengalami penundaan dan siap diberangkatkan itu dua hal yang saling berlawanan. Kalau kita anggap misalnya ini Q, ya kan? Berarti ini min Q. Atau ini kita anggap Q, berarti ini min Q gitu. Bebas saja. Misalnya ini kita anggap Q ya, berarti ini min Q. Oke. Terus misalnya ini saya anggap P. Ini P ya. Misalnya ini saya anggap P. Berarti kalimat kedua bisa kita baca P maka Q. Nah, oke. Kemudian yang terakhir, nah ini saya bilang aja lah ini entah apalah R gitu. Oke. Yang pertama ya, atau kita mulai dari yang kedua. Yang kedua itu kalimat kedua adalah P maka Q. Kalimat pertama ini supaya nyambung kemari, baca dari belakang. Oke, ini negatifkan dulu, negatifkan. Berarti jika, kan ini kan R maka min Q. R maka min Q gitu. Ini ada ekivalensinya, baca dari sini. Ini minuskan, berarti Q maka min R. Oke, Q maka min R. Ini sudah nyambung, berarti kesimpulannya di sini menggunakan silogisme adalah P maka min R. P-nya tadi apa? Jika kepala stasiun meniup peluit. Oke, meniup peluit. Maka R-nya mana tadi R-nya? Ini ya, kalau ini R berarti min R apa? Tidak ada pengumuman. Tidak ada pengumuman. Jadi, jika kepala stasiun meniup peluit, maka tidak ada pengumuman. Jika kepala stasiun ada ditulis kayak gitu, persis kayak gini. Jika kepala stasiun meniup peluit, maka tidak ada pengumuman. Nggak ada di sini yang pakai jika maka. Yaitu pakai dan, pakai atau gitu.
Oke. Nah, jadi dia berarti mengubah lagi ini ke bagian ataunya, gitu ya. Apalah versi atau dari sini. Oke, kita lihat ya. P maka Q menjadi seperti ini. Oke, berarti ini jadi apa, kawan-kawan? P-nya tinggal minuskan aja yang di sebelah kiri, minuskan kiri atau kanan. Berarti min P atau min R. Oke, berarti jawaban yang benar adalah tidak meniup peluit atau tidak ada pengumuman. Tidak meniup peluit atau tidak ada pengumuman. Nah, itulah jawaban. Oke, memang ini soal tahun lalu ya. Agak repot memang ya, agak repot. Teorinya ada kemana-mana gitu. Karena dihubungkan dengan ekuivalensi ini. Coba ayo, bertanya teman-teman, boleh dari voice silakan supaya saya jelaskan lebih detail. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Sudah ngerti yang saya jelaskan? Oh, ada dari chat. Dan sama atau itu beda. Dan itu itu identik dengan irisan gitu. Misalnya gini, apalah saya bilang ya, untuk bisa ikut SNBT harus ikut ujian UTBK dan harus memenuhi passing grade misalnya gitu. Jadi dia punya dua persyaratan gitu. Kalau atau salah satu aja gitu. Oke, jadi arti kata dan arti kata atau itu berbeda ya. Itu berbeda. Gimana teman-teman? Untuk konsep yang ini dapat nggak? P maka Q ekuivalen dengan min Q maka min P ekuivalen dengan min P atau Q. Apapun soal seperti itu, ya rata-rata ya, kalau soalnya kan ada jika maka gitu dia. Nah, memang jenis soalnya itu penarikan kesimpulan. Oh, udah paham ya. Kalau ada kata dan syaratnya cuma dua terpenuhi, biasanya itu langsung premisnya salah atau mungkin benar. Hmm, kalau ada kata dan syaratnya cuma dua terpenuhi, oh ini beda cerita ini, bukan kayak gitu. Ini penarikan kesimpulan ya, penarikan kesimpulan yang model silogisme. Itu beda lagi, yang pakai syarat-syarat. Nah, beda. Oke, beda ya, bukan itu di sini. Jadi PU itu nggak hanya kayak gini, kawan-kawan. Banyak cara menarik kesimpulan, bisa dari grafik, bisa dari yang lain dan segala macam. Oke, ini salah satu dari PU. Tepatnya ini adalah bagian dari deduktif. Nah, oke. PM, wih PM, PM ya. Habis ini kita PM, tapi ada info dulu sedikit dari Kak Salwa. Sambil istirahat dulu teman-teman, ya. Sambil istirahat, coba dengarkan dulu info-info dari GoPTN. Oke, silakan Kak Salwa. Oke, teman-teman, ada info sedikit. Oke, jadi tadi aku mau info gitu ya terkait GoPTN. Oke, aku coba share screen dulu ya. Jadi ini berhubungan juga sama tadi yang dibahas Kak Andika terkait rasionalisasi. Oke, apa sudah terlihat Kak untuk ini ya share screen-nya? Aman ya, teman-teman? Oke, jadi mau infoin sedikit untuk saat ini kita
Legal PTN itu masih menyediakan nih teman-teman untuk saat ini gitu ya kita ada tryout fleksi gitu. Nah, sebenarnya tryout ini yang bisa teman-teman gunakan untuk mungkin latihan-latihan gitu ya terkait soal-soal untuk SNBT gitu. Terus juga sekarang kita juga untuk persiapan SNBT teman-teman gitu kita bantu menyediakan kelas gitu ya namanya Super Camp atau bootcamp gitu ini untuk persiapan SNBT. Nah, ini akan kita laksanakan tuh mulai dari tanggal 19 Maret. Jadi mulai minggu depan. Dan untuk sesinya itu ada 24 kali sesi sama teman-teman bisa mengerjakan 11 kali simulasi atau tryout gitu. Nah, nanti udah akan ada di jadwal-jadwalnya nih kalau teman-teman berlangganan premium gitu. Jadi akan lebih banyak dan lebih intensif gitu ya untuk kelas-kelasnya seperti itu. Jadi ini worth it banget sih. Dan nanti teman-teman juga akan update terus untuk kelas-kelasnya dan simulasi-simulasi. Nah, yang terupdate lagi juga kita sekarang ini ada rasionalisasi SNBT. Nah, ini tadi yang udah Kak Andika sedikit bahas gitu ya, rasionalisasi SNBT ini bisa ngebantu teman-teman untuk melihat kemampuan teman-teman gitu ya, terlihat dari skornya, yang itu juga bisa melihat peringkat teman-teman gitu. Nah, ini contoh ya dari punya aku gitu ya, tapi namanya Faisal. Jadi hasil rasionalisasi seperti ini. Nah, rasionalisasi ini bisa muncul ketika teman-teman sudah melakukan simulasi nasional ataupun jika memang belum, nanti teman-teman nggak akan langsung ke sini, tapi nanti teman-teman akan mengerjakan tes dulu, namanya quick test. Nah, quick test itu eh, apa namanya nggak full tesnya gitu ya, nggak seperti aslinya 160 soal. Ini hanya sekitar nggak nyampe 50% soalnya gitu ya, itu bisa teman-teman kerjakan dan nanti langsung bisa ketahuan secara nilainya dan nanti itu bisa melihat peringkatnya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada 3 jurusan yang dipilih gitu ya. Nah, di sini saya gitu ya, contohnya itu mendapatkan skornya itu di 873 contoh ya teman-teman. Nah, ini dinyatakan lulus. Nah, ini kalau kita lihat di jurusan yang saya pilih itu ada pendidikan dokter di UI, kemudian ada di Sekolah Teknik stay itu di ITB dan juga Matematika Unpad. Nah, ini kelihatan nih teman-teman untuk passing grade-nya. Nah, terus teman-teman juga bisa tahu nih peringkat dan peminat dari jurusan tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini nih gitu di pendidikan dokter di UI kita untuk Faisal ini ada di ranking kedua gitu ya karena nilainya cukup tinggi. Nah ini tapi teman-teman yang lain juga kita bisa tahu juga teman-teman yang lain kira-kira mungkin kawan-kawan kita juga yang ambil jurusan ini tuh seperti apa sih gitu progresnya dan seperti apa progres kita supaya kita tahu untuk persiapan kita seperti apa gitu. Nah ini bisa dijadikan bahan untuk evaluasi teman-teman dalam nanti memilih jurusan SNBT-nya saat SNBT seperti itu. Jadi ini bisa terlihat ya untuk teman-teman ngelihat lagi apa namanya jurusan yang teman-teman pilih nih kira-kira seperti apa persaingannya seperti itu. Jadi teman-teman worth it banget untuk bisa digunakan gitu. Nah, selain itu juga kita akan dapat rekomendasi untuk premium gitu ya, kita dapat rekomendasi juga nih. Pertama, ada rekomendasi di jurusan yang kita pilih tapi di kampus lain. Misalkan kalau di IPB persaingannya seperti apa, di UNS seperti apa gitu. Kemudian kita juga dapat rekomendasi yang kedua, yaitu jurusan lain tapi di kampus yang kita pilih gitu. Ini contohnya di kampus UI. Nah, rekomendasi jurusan lain yang mungkin secara nilai kita bisa nih masuk ke situ gitu. Jadi ada 2 rekomendasi gitu, bisa dari jurusannya ataupun dari kampusnya gitu. Nah, buat teman-teman yang belum cobain ini gitu ya, bisa dicoba nih gitu untuk ikut rasionalisasi dari SNBT-nya gitu. Mungkin itu aja informasi dari aku Kak Andika. Semoga teman-teman itu bermanfaat ya buat teman-teman semua gitu. Oke, kalau gitu dilanjutkan untuk Kak Andika bahas soal lagi. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Salwa. Udah fresh ya kawan-kawan ya. Kita lanjut lagi ya. Oke. Udah beberapa udah berkurang ya, tapi oke, teman-teman yang masih di sini kita lanjut lagi. Nah, tadi eh,
kita mau lanjut ke soal PM. Susah nggak PM, kawan-kawan? Menurut kalian bagaimana PM itu? Gitu? Apa kendala yang kalian alami kalau hendak menyelesaikan soal PM? Nah, apa kendala yang dialami? Ngerjainnya kelamaan, susah-susah gampang, suka panik. Nah, pusing. Oke, kalau panik dilatihlah dulu, jangan panik ya. Saran saya gini aja lah. Nanti pas UTBK, nanti pas UTBK, 2 teks aja beres. Udah dapat itu 650. Oke? Nah, PM itu satu cerita 5 soal. Enggak, satu cerita 4 soal biasanya. Enggak. Jadi kalau satu salah, kemungkinan semua juga salah. Kemungkinan itu ya, kemungkinan tidak pukul rata ke semua soal. Adanya misalnya soal nomor 1 yang ditanya ini, nomor 2 ya, tidak harus kita membereskan nomor 1, tapi nomor 2 bisa kita jawab. Tidak saling berhubungan gitu. Pusing. Ya, semua yang ujian pusing ya. Jadi tahan-tahan lah. Kalau pusing memang umum itu ya. Nah, jangan terlalu apalah, slow-slow aja gitu. Bukan hanya kita yang pusing, semuanya pusing. Suka panik. Nah, kalau panik ini memang dilatih lah ya. Ini dikerjain 40 menit, teman-teman. 42,5 menit. 42 menit. Coba dilatih dulu di 40 hari tersisa ini bagaimana memanfaatkan 40 menit itu gitu. Ngerjainnya kelamaan. Nggak ada rumusnya. Memang nggak ada rumusnya. Ada rumus matematik lah ya, matematik sederhana gitu. Janganlah panik ya, janganlah panik. Kayak gimana caranya supaya nggak panik? Berserah sama yang di atas. Oke, mungkin ini bagian dari motivasi dikit. Kalian bisa berserah sama yang di atas kalau kalian sudah melakukan yang terbaik. Kalau udah benar-benar luar biasa usaha kalian dalam mempersiapkan ujian ini, barulah berserahnya itu bisa gitu. Kalau kita belum ada persiapan sama sekali, masih ngantuk-ngantukan, tidur-tidur, cuma ngelihat orang, scroll TikTok segala macam, nggak ada kita kasih effort yang luar biasa untuk UTBK ini, berserahnya susah. Yang ada penyesalan biasanya. Oke, itu ya, untuk bagian motivasi. Kita jawablah dulu soal ini teman-teman. Data peserta UTBK pada 5 hari pertama pelaksanaan di lokasi X. Ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kolom 1 ya. Kolom 2 itu jumlah peserta. Jadi total semua yang ujian. Oke, ini orang-orang sesi pagi. Oke, perbandingan pria dan wanita yang ujian sesi pagi. Pria dan wanita yang ujian sesi pagi. Jadi kolom 3 ini, nah kolom 3 ini dinyatakan lagi di sini. Jadi tentang banyak orang yang ujian sesi pagi 2 kali dinyatakan. Satu versi perbandingan pria dan wanita, satu versi total gitu. Oke. Nah, ini kan perbandingan pria dan wanita yang ujian sesi pagi. Ini total semua orang yang ujian sesi pagi. Nah, kenapa ini saya ulang-ulangin terus? Supaya kita langsung kepikiran ini bahwa data ini berhubungan gitu. Di sini berapa total semua orang yang ujian sesi pagi? Hari pertama ada 40 orang, hari kedua 60 orang, hari ketiga 50 orang, dan seterusnya. Nah, di sini berapa total orang yang ujian sesi pagi? 5 orang. Karena masih versi perbandingan masih dia gitu. Padahal bukan 5 orang kan yang ujian sesi pagi, aslinya 40 orang gitu. Oh, berarti ini pengalinya 8. Nah, itulah kesimpulannya, Dede. Berarti ini pengalinya 8. Gitu ya. Ini cuman dua yang ujian sesi pagi, aslinya 60. Oke, berarti pengalinya ini 30. Dapat ya? Ini pengalinya berapa? 10. Pengalinya berapa? 20. Ini pengalinya berapa? 5 kali berapa itu 80? 5 kali 16. Nah,
Pas kita udah tahu pengalinya ini, udah langsung tahu. Berarti ini 16 orang pria, 24 orang wanita. 30 pria, 30 wanita. 20 pria, 30 wanita, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Udah langsung dapat angka-angkanya gitu. Coba sampai sini udah oke belum, kawan-kawan? Nah, sudah oke ya? Oke. Peserta ujian pada hari 1, 2, dan 3 masing-masing 50% wanita. Nah, di sini sampai sini wanita 50%. Hari 4 dan hari kelima itu wanita 60%. Oke, dengan kata lain, hari pertama, kedua, dan ketiga prianya 50%. Hari keempat dan hari kelima prianya 40%. Oke. Nah, udah kita tahu data semuanya kan? Semua data sudah kita tahu, ya tinggal kita menghitung yang di soal itu. Oke, misalnya kita jawab soal nomor 1. Nah, sebetulnya di pembahasan itu udah ditulis ya, seperti yang saya jelaskan ini. Oke, cuman diketik gitu. Kalau ini kan kita bisa tanya jawab gitu ya. Oke, kita ceklah dulu ya. Nah, misalnya ini kita sebut A, kita jawab dulu yang A. Jumlah peserta ujian wanita pada hari 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Wanita ya. Wanita. Berarti 50%. 50% nama lainnya adalah setengah. Ya kan? Setengah dari 80 berapa? 40. Oke. Terus, wanita pada hari 4 dan hari 5. Ini bisa digabung ya. Karena sama-sama 60% kan? 60% nama lainnya apa? 0,6. Atau tidak usahlah kita gabungnya, masing-masing kita kalikan. Ini kali 0,6, ini kali 0,6. 100 kali 0,6 berapa, teman-teman? Udah bisa cepat kan? 60. 110 dikali 0,6. 110 dikali 0,6. Ini sama aja 6 kali 11. Berarti 6. 6. Oke, kita tambahkan ya. Ini 100 berarti 166 berarti benar. Oke, bisa ya? Nah, yang B kita hitung yang B, ini B misalnya ini namanya B. Oke, rasio peserta pria di hari kedua dan hari ketiga. Pria ya, pria. Jangan salah data. Ini wanita ini. Kita mau pria. Pria hari kedua dan pria hari ketiga. Pria hari kedua. Berarti kalau wanita 50%, prianya juga 50%. 50% dari 70 orang. Ini hari kedua. Hari ketiga berarti 50% dari 80. Oke, tinggal dicoret. Coret-coret 7/8. Ini udah paling sederhana ini. 7 itu udah bilangan prima gitu. Berarti ini salah. Oke, yang C. Itu lagi ya. Banyak peserta pria hari ketiga sama dengan banyak peserta pria hari keempat. Langsung aja ya. Kalau wanita 60%. Berarti prianya 40%, ya kan? Berarti pada hari keempat, oke, ini hari keempat, ini hari tiga, kita hitung manual ya. Pada hari keempat, 40% adalah pria kan? Karena wanita 60%. Nah, berapa 40% kali 100? Berarti 40 orang, gitu kan? Oke, hari ketiga. Hari ketiga itu wanita 50%, otomatis pria 50%. Udah otomatis itu. 50% namanya setengah. Berarti setengah dari 80. Setengah dari 80 adalah 40. Jadi sama ya. Jadi ini betul. Begitu aja sih teman-teman. Pokoknya baca dulu teksnya. Kalau ada data-datanya kayak gini, pahami benar-benar gitu. Kayak misalnya kolom 3 dan kolom 4, bagaimana ini supaya kelihatan nyatu gitu, ada kaitannya. Jadi kita bisa tahu pengali-pengali di sini. Jadi bisa lebih cepat gitu. Kalau ini kita kita cek satu persatu ya kelamaan habis waktu memang. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan, silakan. Ya, ya.
Ini lumayan ramai gitu ya, 27 orang. Mr. Hans mungkin ada bertanya. Keren kali namanya. Mr. Hans. Atau Kina, Jalfa. Ya, boleh-boleh bertanya adik-adik. Supaya nggak ini juga, nggak bosan ya kan. Atau Manda, Edita. Tadi masih ada Afi. Ah, ada pertanyaan Afi? Oh ini ada dari chat. Tadi yang hari keempat pria 40 dari mana? Oh, terlalu cepat ya Haikal? Oke, oke. Oke, saya pelan-pelankan lagi ya. Tadi yang hari keempat pria 40 dari mana? Kita lihat ya, hari keempat. Ini hari keempat. Oke. Dari soal dikatakan bahwa untuk hari keempat itu wanita 60%. Dari total peserta, wanita 60%. Yang kita bahas kan pria hari keempat. Kalau wanita 60%, otomatis pria 40%. 40% dari mana? Dari total peserta, gitu. Berarti 40% kali 100. 0,4 kali 100. Atau 40 per 100 kali 100. 40 orang lah itu. Oke? Baru join, oke. Berarti perbandingan pria dan wanita yang ujian sesi pagi, yang ujian sesi pagi, datanya nggak dipakai. Ya, untuk soal nomor 1 ini juga nggak dipakai. Ya, untuk soal nomor 1 ini belum dipakai. Mungkin nanti di soal nomor 2 baru dipakai. Gitu. Hari keempat tetap 40 orang, Pak. Tapi itu ada 100. Enggak, 110 orang itu hari kelima. Ini hari kelima. Hari kelima. Nah, gitu. Soal nomor 2. Kalian mau coba? Oke, bentar ya. Tadi sebenarnya yang gampang-gampangnya saya ambil supaya semangat aja sih. Itu supaya tahu dasar-dasarnya aja. Sebentar ya. Kalian coba dulu tapi. Nah, saya cari dulu soal nomor 2 ya. Oke. Ini soal nomor 2. Berapa menit kita buat? Wah, udah penuh. Bentar ya. Ini saya tak bisa letakkan. Oke. Bisa dilihat adik-adik? Ini bisa ya? Terlihat ya? Yang ini. Hmm. Oke, silakan dicoba. 3 menit. Selisih jumlah peserta ujian pria dan wanita yang ujian di sesi pagi. Nah, ini selisihnya berapa semuanya? Coba, 3 menit. Gimana tuh? Silakan. Yuk, coba. Harus semangat, harus semangat. Oke, kalau ada yang sudah dikabarin ya. 8 banding 11. Selisih. Selisih itu bukan perbandingan ya. Angka biasa, angka biasa. Berapa selisihnya gitu? Bukan perbandingan ya. Selisih jumlah peserta. Ya, bukan perbandingan jawabannya, tapi sekian selisihnya. Angka bulat ya, bilangan cacah jawabannya. Ayo, coba lagi, coba lagi. Ada yang udah dapat? Atau apa kewalahannya, teman-teman? Apa kendalanya?
ngerjain nomor 2. Tiga empat 24. Wih, lumayan, lumayan. Tadi saya lihat kunci 34. Nah, ada yang udah bisa ngitung cepat ya. 34. Coba ya saya lihat lagi kuncinya. Iya, 34 kunci. Oke, ayo kita gas kawan-kawan. Oke, kita gas ya. Apa yang ditanyakan di nomor 2? Selisih jumlah peserta ujian pria dan wanita yang ujian sesi pagi. Berarti selisih data ini. Jadi total semua pria yang di sesi pagi dikurang total semua wanita yang ujian di sesi pagi baru dimutlakkan. Makanya disebut selisih. Oke, makanya disebut selisih. Kalau ini kita cari satu-satu, 2 kali 8 tambah 1 kali 30 tambah 2 kali 10. Nah, gitu memakan waktu. Ya, tapi untuk yang cepat-cepat ngitung nggak ada masalah sih. Angka itu masih sedikit di mereka gitu. Nah, cuman kalau misalnya kalian tidak terlalu suka ngitung-ngitung yang banyak-banyak, bisa kayak gini caranya ya. Pokoknya kita konsisten aja ya. Ini kiri, ini kanan. Kiri, kanan. Oke, kiri kanan gitu. 2 kurang 3 berapa? Minus 1. Minus 1 kali 8. Berarti minus 8. Lanjut, 1 kurang 1, 0. Kali 30, 0. 2 kurang 3, minus 1 lagi. Berarti ini minus 10. Jadi hasil pengurangan perbandingan kalikan ke pengali. Gitu ya, supaya dapat ukuran aslinya. Gitu. 1 kurang 1 adalah berapa? 0 ya, 0 kali 20, 0. 2 kurang 3 adalah min 1. Min 1 kali 16 berarti minus 16. Ini tambahkan semua. Berarti ini adalah min 18 tambah min 16. Min 18 tambah minus 16 adalah min 34. Inilah kita mutlakkan. Karena selisih. Berarti jawabannya 34. Oke. Oke, pengalinya dapat dari mana? Saya jelasin lagi ya pengalinya ini. Ini kalau semua peserta ujian sesi pagi, sepakat ya? Total semua peserta ujian sesi pagi. Nah, kolom 4 juga adalah kalau ini kita tambahkan itu merepresentasikan total semua orang yang ujian sesi pagi. Ya kan? Ini pria banding wanita yang ujian sesi pagi. Jadi ini perbandingan pria sesi pagi dan wanita sesi pagi. Kalau ini kita tambahkan berarti merujuk ke 40 gitu kan. Cuman ini masih dalam perbandingan gitu. Di sini berapa totalnya? 5 kan? Faktanya kan 40. 5 kali berapa 40? 5 kali 8. Oh, berarti ini kali 8 kali 8. Atau misalnya nih, ini totalnya 2. Aslinya 40 loh gitu. 2 kali berapa 40? 2 kali 20 gitu. Jadi ini pengalinya 20. Jadi 20 pria ujian sesi pagi, 20 wanita ujian sesi pagi. Kalau ditambahin kan pas 40 gitu. Nah, gitu. Jangan hitung semua ya, lama nanti. Ini kan 1 menit aja beres kan? 1 menit. Ya, oke. Kalau dihitung semua capek. Masih ada lagi teks 2, teks 3, teks 4. Nanti jadi nggak bisa enjoy ujiannya itu. Jadi harus ada memang cara-cara yang luar biasa ya, yang terlatih gitu. Oke, let's go. Mantap. Ini semangat ini Haikal. Teman-teman yang lain masih semangat kan? Tapi memang eh, adalah murid-murid saya ya. Mereka juga PM ini sangat sangat pusing katanya. Lebih pusing PM dari PK gitu. Kalian juga mungkin beberapa saya lihat ini. Jadi
Janganlah dulu PM ya, kita ganti dulu yang lainnya. Masih PM lagi. Eh, Nantilah ya. Yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Ayo, PK lah dulu, PK. Tadi belum ada PK. Let's go PK gas. Ayo, gas dulu nomor 20. Rata-rata bisa ngerjain ini 2 menit. Silakan, dicoba. Empat tiga lima. Ayo. Ayo, baca dulu soalnya. Lihat apa ini yang saya tandain ini. Ini apa maksudnya gitu. Jangan langsung menyerah ya, jangan langsung menyerah. Pikir-pikirkan dulu. Jangan langsung tidak tahu, kata tidak tahu. Pikir-pikirkan apa ini ya, apa ini ya. Coba identifikasi masalah gitu. Ini simbol ini apa maksudnya? Ini ada nggak polanya gitu. N1, N tambah 2, N. Ini berurutan ini. Ada artinya ini. Nah gitu. Oke, 30 detik lagi. 54, 14, 54. Wih, mantap. Saya lihat dulu kuncinya ya. Saya contek dulu kuncinya. Ini yang pakai kunci. 54, ya 54. Pas 2 menit. Oke, jadi sekarang saya jelaskan dulu ya. Oke teman-teman, kalian bisa mendengarkan, memperhatikan penjelasan. Diketahui suatu barisan. Jadi ini bukan barisan aritmatika, bukan barisan geometri, bukan barisan Fibonacci atau barisan PU, bukan ya. Ini barisan tertentu yang ada polanya gitu. Polanya adalah yang ini. Inilah polanya. Oke, dikasih tahu A1 adalah 4, A2 adalah 6. Nah, ini ada yang biru-biru ya. Ini kan berurutan. Yang paling gedenya itu N plus 2, yang di tengah itu N plus 1, yang paling kecil itu AN. N itu paling kecil. Oke, oke salah mewarnai ya, salah mewarnai, harusnya N-nya aja. Jadi ini adalah hubungan tiga suku berurutan. Oke, dengan N plus 2 ini adalah suku terbesar. Ini suku di tengah, ini suku terkecil. Oke, dikasih tahu A1, A2. Berarti kalau dikasih tahu A1, A2, udah pasti bisa kita cari A3. Oke, atau udah pasti kita bisa cari A0 kalau ada A0-nya. Jadi hubungan tiga suku berebutan. Itulah rumus ini. Hubungan tiga suku berebutan. Oke, pertanyaannya A3 tambah A4. A3 tambah A4. Terbesarnya kan ini A4. Berarti ini gimana caranya supaya ini angka 4? Nah, supaya ini berubah menjadi angka 4, ganti semuanya N dengan 2 gitu kan? Supaya ini lahir jadi A4. Oke, kita ganti. Semua N ganti 2, berarti yang ini jadi A3. Betul ya? Yang ini jadi apa? A4. Yang ini jadi 3 kali A2. Sampai sini bisa ya teman-teman ya? Nah coba pindah ruas sedikit ya. Pindah ruas sedikit ini buat ke sebelah aja gitu. Berarti 3 dikali A2 ditambah A3 sama dengan A4.
Yang ditanya apa? A3 tambah A4. Oke, coba tambahin A3 kiri dan kanan. Supaya langsung kebentuk kayak gini gitu. Berarti, yuk ruas kiri tambahin A3. Berarti 3A2 tambah 2A3 sama dengan A4 tambah A3. Oke, kita simpan ya. Inilah yang ditanya. Ini pertanyaannya. Nah, A2 sudah ada nilainya 6. Berarti 3 kali 6 gitu kan. Tambah 2 kali A3. Itulah A4 tambah A3. Nah, A3-nya ini belum ada. Oke, sekarang kita cari A3. Oke, dari sini lagi kembali lagi ke rumus. Bagaimana caranya supaya ini 3, N-nya ganti dengan 1 gitu ya. N-nya ganti dengan 1. Berarti ini jadi A2 sama dengan A3 kurang 3A1. A2-nya berapa? 6. 3 kurang 3 kali A1 berapa? 3 kali 4 ya. 3 kali 4, 12. Apa yang dikurang 12? Jawabannya 6. Berarti 18. Berarti ini angka 18. Oke, maka jawaban soal ini adalah 18 tambah 36. Berarti 54. Oke. Ya, dan cara-cara lain juga ada ya. Mencari masing-masing bisa gitu. Tapi minimal ini 2 kali kerja lah. 2 kali kerja. Cari dulu A3, cari A4, baru tambahin. Bisa? Bebas ya. Itu bagian sini. Coba ya, kita cari dulu yang mudah. Ya, ada nggak yang mudah ya? Hmm. Ya udah deh. Supaya makin mantap ya. Ayo PM. Udah pernah belum dapat soal ini? Nah, silakan dicoba. Boleh 5 menit. Pahami dulu teksnya, kerjakan nomor 5. Oke, clue-nya adalah ini bisa kalian jawab tanpa harus menghitung. Hanya dilihat-lihat bisa. Hanya dilihat-lihat bisa. Nomor 5. Jadi, pahami soalnya ini, terus masuk ke pertanyaan. Bisa nanti kalian dapat jawabannya hanya dengan apa namanya? Dengan paham isi teksnya. Tidak harus dibuat rumus, tidak harus nulis. Cobalah, 5 menit, silakan. Awasin kursor. Mungkin teksnya agak panjang ya. Bacalah sampai ngerti, sampai paham. Oke, ada yang udah dapat?
Ada yang A. Jadi ada dua orang jawabannya berbeda ya, berarti tidak mungkin dua-duanya benar. Oke, ayo, ayo. Tidak harus nulis, dibaca nanti paham sendiri. Ini bisa tanpa nulis teman-teman. Cuman baca, tiba-tiba dapat jawabannya. Oke, dua orang jawabannya C. Ya, masih ada 2 menit lagi. Satu menit. Oke, C semua. Mantap. Oke, sudah 5 menit ya, teman-teman. C semua, C semua, C semua. Gampang itu kan, nggak ada perlu ditulis-tuliskan. Harusnya ya bisa. Hanya oke, saya buat teman-teman semua ya. Berikut adalah model dari sebuah circular farming. Nah, pada lingkaran paling luar yaitu L1, langsung lihat ya, L1 yang mana? Oh, yang paling luar ini. Nah, tanaman ditanam sepanjang lingkaran dengan radius R 1 meter. Oh, berarti ini di garis inilah ditanam tanaman-tanamannya, sayur-sayur atau apalah di sini ditanam. Tanaman di sini ditanam mereka. Oke, petani menyirami tanaman dengan air melalui pipa air yang berputar sesuai dengan arah panah. Ini pipa air ini. Jadi ini ada lubang-lubangnya. Nomor 1 itu untuk lingkaran 1 dan seterusnya. Oke, bisa kita lihat dari gambar ya. Lingkaran yang paling besar itu namanya adalah lingkaran 1. Oke, oke, aman ya. Sudah kita tahu gambarnya. Ukuran tiap lubang air sama. Nah, tiap lubang airnya ini sama ukurannya. Rapat tanaman pada LN, pada lingkaran tertentu maksudnya adalah banyak tanaman yang ditanam untuk setiap meter. Berarti banyak tanaman per keliling lingkaran gitu. Jadi semakin luas lingkarannya, semakin banyak tanaman yang ditanam. Oke. Nah, kemudian dikasih tahu perbandingan. Lingkaran 2 dan lingkaran 5 adalah 8:6. Lebih gede lingkaran 2 ya. Jari-jarinya lebih gede lingkaran 2. Jari-jari lingkaran 2 lebih besar daripada lingkaran 5 dengan perbandingan 8:6. Jadi di mana lebih banyak tanaman? Seharusnya atau mana lingkaran yang kelilingnya lebih lebih panjang gitu. Lingkaran 2 ya, karena jari-jarinya lebih gede gitu. Nah, terus ada informasi penting di sini, rapat tanaman di L2 sama dengan rapat tanaman di R5. Jadi jarak antar tanaman itu sama di lingkaran kedua dan lingkaran kelima. Berarti perbandingan banyak tanaman itu udah pasti lebih banyak di lingkaran 2 kan? Berarti 8:6 ini. Ini banyak tanamannya 8:6. Sesuai dengan keliling lingkaran itu. Nah, jadi jawabannya 8:6. 8:6 itu adalah yang C. Nah, 2 menit. Bisa kan? Saya baca aja. Pokoknya jangan panik ya. Tadi kan komen awal itu ada panik. Janganlah panik, hindarilah panik ya. Pokoknya jangan panik lah intinya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan dari adik-adik yang masih di sini? Boleh kita diskusikan ya. Entah apalah kalian tanyakan bebas. PU PKPM atau strategi belajar atau apa gitu.
Boleh bertanya? Silakan. Enggak ada? Oke ya, jadi mungkin udah jam 5 ini mendekati. Dari saya mungkin, oh iya, ada ini. Apakah soal PM tidak semua dapat dihitung, tapi ada beberapa soal yang memang bisa dijawab dan ada beberapa itu melalui logika ya. Ya memang PM kan kepanjangan penalaran matematik gitu. Jadi ada model penalarannya, tapi ada juga hitung-hitungan matematiknya gitu. Beberapa topik ada kayak topik geometri, perbandingan, FPW, KPK, turunan. Jangan-jangan tahun ini ada integral nanti, barisan dan deret. Nah, ada topik-topik matematiknya ya, tidak murni penalaran dia. Penalaran plus ada matematik. Oke. Nah, lebih banyak ini ya membaca-baca atau ikut-ikut TO misalnya di kita itu soal-soal kita udah standar UTBK semua gitu. Oke, ya. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikannya ke oh ada lagi pertanyaan. PK dan PM rumus dasarnya sama nggak Kak? Sama aja. Rumus dasarnya sama ya. Justru lebih banyak rumus dari PK itu. Nah, di PM yang pertama sekali harus kalian lakukan adalah memahami teks. Jadi latihan membaca. Oke, gitu ya. Jadi saya kembalikan ke Mbak Salwa. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Selamat sore. Oke, ya udah. Eh, jadi teman-teman itu dulu pertemuan kita ya. Boleh undur diri. Saya juga pamit undur diri. Terima kasih semuanya.